Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari pembahasan kita tentang masalah dunia. Mudah-mudahan apa yang datang dari Al-Quran dan demikian pula dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita semua seorang yang bisa bersikap dengan sikap yang benar, mengikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu kata Amr bin Auf al-Ansari mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Abu Ubaidah ibni Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke daerah Bahrain. Ya'ti bizidyatiha faqadima bimalin minal Bahrain. Kemudian Abu Ubaidah ini datang dengan membawa jizyah dari Bahrain, yaitu harta dibawa oleh Abu Ubaidah. Sami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah. Maka mereka orang-orang Ansor dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk asli Madinah, mereka mendengar bahwasanya Abu Ubaidah dengan membawa harta yang datang dari Bahrain. Fawaqafu salatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua para sahabat Rasulullah ini salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Setelah melakukan salat selesai, Rasulullah kemudian berpaling. Fata'arradu lahu. Maka banyak dari mereka para sahabat ini tadi itu menampakkan diri, menghadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum melihat mereka semua para sahabat dari Ansar ini. Summa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adunnukum sami'tum ana Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal Bahrain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyangka kalian semua telah mendengar bahwasanya Abu Ubaidah ibni Jarrah radhiyallahu anhu itu telah datang dari Bahrain. Faqalu ajal ya Rasulullah. Kemudian mereka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Faqala, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Maka berbahagialah kalian semua dan bercita-citalah sesuatu yang akan memberikan kebahagiaan bagi kalian semua. Kemudian kata Rasulullah berikutnya memberikan bimbingan, fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kata Nabi alaihi salatu wasalam kemudian memberikan bimbingan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian, bukan kemiskinan
aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian semua. Nabi alaihi salatu wasallam sampai bersumpah dalam hal yang seperti ini, demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian. Walakini akhsa an tubsatad dunya alaikum. Akan tetapi yang aku khawatirkan, dibukakannya dunia bagi kalian semuanya. Dibukakannya dunia bagi kalian semua. Kama busitat ala man kana qablakum. Sebagaimana telah dibukakannya dunia kepada orang-orang yang sebelum kalian semua. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila dimudahkan dunianya, gampang dalam mencari uang, maka kata Rasulullah, fatanafasuha kama tanafasu, maka kalian semua akan berlomba-lomba terus mengejar dunia itu sebagaimana mereka telah berlomba-lomba mengejar dunia. Yang akhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu akan menghancurkan kalian semua sebagaimana mereka telah dihancurkan dengan dunia. Ini yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih ini, dari hadis Amr ibni Auf al-Ansari radhiyallahu anhu. Perkara yang terjadi dalam hadis ini adalah ketika seorang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, datang dari Bahrain dengan membawa harta benda yang lumayan banyak. Kemudian tentunya mereka para sahabat begitu mengerti Abu Ubaidah yang demikian, punya kesemangatan, mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dunia, dikasih secara cuma-cuma. Itu harapan mereka semua. Kemudian setelah itu Rasulullah memberikan nasihat kepada kita semua, termasuk kepada mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kefakiran yang dikhawatirkan Rasulullah menimpa kepada kita semua, tidak. Rasulullah tidak mentakutkan kalau kita semua kurang dunianya, fakir dunianya. Rasulullah enggak mengkhawatirkan itu. Tapi yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya kita dibukakan dunia. Artinya bagaimana? Usaha yang kita lakukan, kerjanya gampang, tapi dunianya dapatnya banyak. Ini yang dikhawatirkan. Kalau orang sudah seperti ini, maka kebanyakan mereka semua akan mengejar dunia dan lupa akhirat. Dunia itu melalaikan. Kalau sudah mendapatkan dunia, maka tentu dia akan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hal yang seperti ini terjadi pada kebanyakan orang. Illa man rahimahumullahu ta'ala, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mendapatkan harta benda dunia, itu bisa tidak melalaikan dia dari ibadah kepada Allah ta'ala. Tetapi kebanyakan adalah orang-orang yang banyak dunianya, itu terlalaikan dengan ibadah. Itu kebanyakan. Kita berupaya semaksimal mungkin kita tidak terlalai ibadah kita, belajar kita dengan dunia yang kita dapatkan. Bukannya kita kemudian meninggalkan dunia, tidak mau usaha, tidak mau bekerja, bukan itu pendirian yang salah yang seperti itu. Tetapi apa yang kita lakukan, kemudian kita mendapatkan bagian dunia, jangan sampai bagian dunia ini melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hancur disebabkan dunia, karena kita akan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kenyataan yang terjadi, kita semua bisa untuk menghitung ataupun prosentase. Kebanyakan mereka orang-orang yang kaya raya, banyak harta, itu males taklim. Ya. Ya enggak? Yang banyak hartanya biasanya males taklim. Yang mau taklim itu biasanya yang tidak punya. Itu kebanyakannya. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun harta bendanya banyak, tapi Masya Allah semangat ibadahnya ini jarang. Orang yang sudah mempunyai perusahaan, tidak usah banyak-banyak, cuma punya 10 perusahaan.
Sebuah perusahaan itu gak pernah dia sampai rumahnya menikmati rumah yang sudah dibangun, gedong, magrong, biasa, luar biasa, berbagai macam peralatan rumah tangga komplit semua. Itu tidak pernah disinggahi padahal rumah. Apalagi mau duduk belajar yang seperti ini. Dalam 1 jam perhitungan dia dapat 1 miliar 1 jam. Lah kalau seandainya taklim 2 jam. 2 miliar gagal. Gak mau. Di hari Sabtu ini jadwal adalah ke perusahaan yang sana. Lihat perusahaan yang di sebelah selatan. Gimana bentuk upaya perusahaan yang ada di situ harus dilihat. Menelan waktu untuk ini dan seterusnya, briefing terhadap pegawai-pegawai yang ada, khawatir nanti ada yang korupsi dan seterusnya, 1 hari. Hari berikutnya perusahaan yang satu lagi, hari berikutnya 1 lagi. Kembali ke perusahaan yang di sebelah tadi, itu sudah 10 hari. Balik sini. Ini kalau nggak dilihat jangka 10 hari ini bisa amburadul perusahaan. Dia mau, harus ke sini lagi. Muter lagi, sudah 20 hari. Khawatir lagi perusahaan ini hilang. Terus balik lagi, muter. Rumahnya nggak sempat disinggahi. Itu karena kebanyakan harta. Apalagi mau belajar. Kebayangannya terus seperti itu. Adanya orang yang banyak harta. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan oleh Allah ta'ala yang serba kecukupan. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kecukupan ini? Mau beri mobil yang paling mahal. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kan kecukupan ya. Menghendaki mau beli mobil yang paling jos. Apa sekarang merek mobil paling jos? Apa? Gak ada yang tahu, sama anak juga gak tahu. Yang penting yang paling bagus, alhamdulillah kecukupan ada. Mau sebagai seorang suami, mau nikah lagi supaya 4, alhamdulillah ada. Karena biasanya orang yang kaya itu banyak perempuan yang mau. Alhamdulillah sempurna, istrinya 4 sempurna. Ada kecukupan segalanya. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita dijadikan seorang yang serba cukup. Alhamdulillah di hari ini bisa makan. Alhamdulillah makanan ada. Kerja lagi besok untuk makan lagi. Alhamdulillah kecukupan. Walaupun jadi buser tidak masalah. Yang penting kecukupan serba ada. Tahu buser? Buruh serabutan. Gak masalah jadi buser, gak masalah, tapi alhamdulillah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ibadahnya tetap bisa terjaga, belajar Al-Quran dan Sunnah tetap bisa terus, dan demikian pula makan untuk kebutuhan anak dan istri tercukupi. Kurang apa yang seperti ini? Daripada kita menjadi seorang yang ngejar dunia pagi, petang, malam dan seterusnya. Sampai enggak ada waktu istirahat, punya rumah enggak pernah ditempati. Kayak tadi, setelah itu mati. Hancur-hancuran. Akhiratnya pasti hancur. Dunianya juga dia hancur. Mana hancur? Buktinya kamu mati. Hancur duniamu. Kamu enggak akan bisa ngurusi dunia lagi disebabkan mati. Enak alhamdulillah apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita serba kecukupan. Maka yang seperti ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Jadi kita semua menjadi orang yang seperti ini. Menjadi orang yang seperti ini, menjadi seorang yang qanaah, menerima dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita ini menggambarkan kepada kita semua, Rasulullah tidak akan merasa kekhawatiran kalau seandainya kita menjadi seorang yang miskin. Miskin itu adalah untuk kebutuhan dia itu tidak mencukupi. Untuk kebutuhan dia makan itu tidak mencukupi, harus berupaya. Rasulullah gak khawatir yang seperti ini menimpa kepada umat. Gak khawatir. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, kalau sampai kita semua dibukakan dunia kemudian mengejar terus-terusan. Ini dikhawatirkan. Ada suatu kisah
Kisah ini mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita semua. Seorang belajar Al-Quran dan Sunnah. Dia belajar sambil bekerja. Dia nggak terima dengan kehidupan yang seperti ini. Aku mau dapat apa? Belajar, kerja. Sejauh nggak dapat ilmu. Sudahlah, aku mau ke Jepang dulu. Kerja di Jepang. Nanti setelah 1 tahun aku kerja di sana sudah punya paling tidaklah bisa beli kebun sawit 2 hektar. Cukuplah untuk kebutuhan aku makan dan minum, insya Allah cukup. Sudahlah aku pulang. Kemudian setelah itu aku akan belajar. Sudah ekonomiku ditopang dengan 2 hektar kelapa sawit tadi. Kemudian berangkatlah dengan cita-cita yang seperti ini. Setelah 2 hektar kebun kelapa sawit, mau menjadi seorang yang belajar Al-Quran dan Sunnah biar bisa fokus dan terus mendapatkan ilmu yang banyak. Berangkat dia, ternyata alhamdulillah dalam pengurusan dan seterusnya lancar sampai Jepang, sudah bisa belajar bahasa Jepang lancar. Diberi kemudahan semuanya. Begitu sampai sana, Masya Allah kerja setahun, ternyata hasilnya melebihi dari target. Targetnya cuma 2 hektar. Ternyata dapat 4 hektar. Dapat 4 hektar. Jadi kelapa sawit. Tujuannya apa? 2 hektar. Mau selesai belajar Al-Quran dan Sunnah secara terus. Supaya ilmunya dapat terus-terusan. Ternyata setelah dapat 4 hektar apakah berhenti? Ternyata enggak. Ternyata tidak. Loh, kenapa tidak berhenti? Masih berpikir, masa sih aku kebutuhan cuma makan saja. Kalau cuma makan sih gampang. Tapi masa disuruh jalan kaki terus-terusan. Nantilah kalau sudah punya fajiru lah, insya Allah aku selesai. Ditunda lagi setahun lagi. Sudah 4 hektar dapat. Tunda 1 tahun lagi. Tujuannya apa? Dapatkan fajiru. Panas jopo jeru. Tujuannya dapatkan itu. Sudah berupaya dan seterusnya. Jangka 1 tahun alhamdulillah sudah bisa terbeli mobil yang diidam-idamkan oleh dia. Fajiru sudah dapat. Apakah berhenti? Tidak. Enggak berhenti kemudian pulang ke Indonesia belajar Al-Quran dan Sunnah. Tidak. Nantilah. Kalau aku masa cuma punya kendaraannya. Lah kalau aku nanti nikah, istriku mau nempat di mana? Paling tidak punya rumah lah. Nanti kalau sudah punya rumah ya gak usah besar-besar lah. Ukuran 20-20 sajalah rumah. Akhirnya tunda 1 tahun lagi. Bi'inilah dapatkan keberhasilan. Ternyata dapat rumah bisa terbangun. Bahkan tidak cuma 1-2 rumah. Langsung bisa dibangun sekaligus. Perencanaan dia, ya rumah yang satu untuk istri yang pertama, rumah yang satu untuk istri yang kedua. Karena tidak mungkin dia langsung hari ini nikah sekaligus, 2 gak mungkin. Jadi ada istri pertama, ada istri yang kedua. Akad nikah pun juga dilakukan gak bisa sekaligus 2. Itu harus ada bentuk penundaan dalam penerimaannya. Sekarang menerima yang pertama, mungkin setengah jam lagi menerima yang kedua. Tetap ada istri pertama, istri kedua. Sudah tercukupi. Kebun sawit 4. Mobil sudah punya. Terus rumah 2 untuk persiapan ini dan setelah siap. Ada. Berikutnya apakah berhenti? Tidak. Masa aku punya kebun sawit 4 hektar. Lah untuk acara walimah ketika aku nikah, masa tamu-tamu aku biarkan begitu saja? Sudahlah persiapan untuk acara pernikahan walimah agar aku bisa menjamu tamu-tamu aku yang datang. Tunda setahun lagi. Sudah seperti itu, masa sekedar rumah saja enggak ada isi dalamnya. Ya spring bed paling tidak ada, isi dapurnya paling tidak ada. Untuk ini ada 1 rumah. Karena 20 meter persegi tadi untuk ngisi itu sekitar habisnya itu 50 miliar.
Itu satu rumah. Kalau 2 berarti 100 miliar. Dia berpikir, wah gak apa-apa, insya Allah aku kejar 100 miliar ini dalam 5 tahun selesai. Belum sampai 5 tahun mati. Beres urusannya. Pikiran dia mengejar dunia yang seperti itu hilang sama sekali. Kenapa hilang? Siapa yang bisa nambah? Kenapa hilang? Pikiran dunia untuk mengejar yang seperti ini itu hilang sama sekali, sudah tidak didapat. Apa sebabnya, Mas? Karena mati. Kalau dia mati sudah hilang pikirannya. Itu Masya Allah, orang keinginannya terhadap dunia seperti itu. Sangat-sangat lebih. Betapa besar kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita menjadi seorang yang benar-benar bisa qanaah, menerima dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dalam urusan dunia kita, yang harus diupayakan oleh kita tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentram pikiran kita, tentram hati kita disebabkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang kisah yang saya sebutkan tadi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dahab la ahabba lahu ayakuna lahu wadiyan wa ma yamla'u fahu illa turab." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kalau seandainya manusia itu mempunyai satu lembah dari emas. Satu lembah dari emas. Bukan satu lembah batu bara. Batu bara apa? Lewat. Cuma batu bara apa? Ini satu lembah dari emas. Kalian sendiri bisa membayangkan harga emas mungkin 1 kilo. Dibanding 1 kintal batu bara, uangnya banyak mana kira-kira? Emas 1 kilo, batu baranya berapa? 1 kintal. Bandingnya uangnya banyak mana? Masih banyak uang emas 1 kilo. Ini emas yang dimiliki tidak cuma 1 kilo, tetapi 1 lembah. Lembah dari emas. Dari atas sampai bawah, sedalam apapun isinya semuanya adalah emas. Kalau mau diukur berapa ton, banyak banget pokoknya. Ini dikabarkan oleh Rasulullah, satu orang ini punya 1 lembah dari emas. Kita sudah enggak terbayangkan berapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh orang ini. Rasulullah dalam menggambarkannya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kemudian dia merasa cukup dengan dunianya? Dia masih berkeinginan kalau seandainya aku mempunyai 1 lembah lagi dari emas. Kalau seandainya Allah takdirkan dia punya 1 lembah dari emas, apakah cukup? Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma yamla'u fahu illa turab." Tidak ada yang bisa memenuhi keinginan manusia ini kecuali setelah dikasih tanah. Gak perlu lebar-lebar. Lebar mungkin 1,5 meter, panjang 2 meter. Beres urusan, gak akan minta-minta lagi. Beres, kubur. Ila turab artinya dimasukkan dalam kuburan. Itulah keinginan manusia di dalam dunia. Kita mungkin berkeinginan, sudahlah aku nanti kalau sudah punya istri 3 cukuplah aku dalam mengejar dunia, enggak lagi sudah. Pokoknya menggebu-gebu istrinya 3 saja. Enggak cukup 4, 3 saja. Apakah benar seperti itu? Ternyata setelah mendapat 3 masih kurang pula. Masih kurang. Dunianya masih kurang. Walaupun sudah dapat istri 3, semuanya punya rumah sendiri-sendiri dan seterusnya. Ekonomi sudah tercukupi. Masih juga kurang. Itu keinginan kita terhadap dunia. Illa marrahimahumullah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa bagi kita semua ketika kita diberi yang demikian. Kita masih bersama hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi alaihi salatu wasalam memperbandingkan agar kita semua lebih bisa untuk mementingkan dalam kehidupan kita ini mengejar apa-apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Kita tidak tertipu dengan gemerlapan dunia. Mari kita simak bimbingan Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Mad-dunya fil akhirah ila misru ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji." Di dalam seorang hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Mastur Ibn Shaddad radhiyallahu anhu, membawakan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad-dunya fil akhirah." Tidaklah perbandingan dunia sama akhirat itu illa mislu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam, kecuali seperti salah seorang di antara kalian semua memasukkan jari jemarinya ke lautan. Jari kita 5-5-nya ini atau 10-nya dimasukkan semuanya ke dalam lautan. Slup. Masukkan 10. Kalau enggak mau 2-nya ya 1 saja. Slup. Kemudian fal yangdur bima yarji. Kemudian lihatlah yang terbawa oleh tangan kalian setelah kalian tarik. Masukkan slup, kemudian tarik. Bagian kita dunia, air lautan yang ikut di jemari-jemari kita. Dunia sepenuhnya yang kita dapat, itulah bagian kita dunia adalah air lautan yang ikut di jemari-jemari kita. Akhirat itu adalah lautan yang tidak kelihatan tepinya. Itu bagian kita akhirat. Tinggal kalian milih, mau milih dunia atau milih akhirat. Bandingannya dunia kayak gitu. Yang ikut di tangan kalian itulah dunia. Gak sebanding sama sekali. Seandainya kita ngambil nguras laut ya. Nguras laut, tahu nguras? Pakai ember, diambil satu ember, buang, seret. Kira-kira di antara kalian ada yang mampu sampai lautan itu asap? Ada enggak? Enggak ada ya? Itu seandainya kita ngambilnya pakai ember pun, itu tidak mengurangi isi air yang ada di dalam lautan. Lautan yang segitu banyak, ibaratnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu adalah akhirat. Dunia yang kita upayakan mati-matian, itulah bagian kita. Seperti itu bentuknya. Oleh sebab itu tidak ada lain bagi kita semua berupaya semaksimal mungkin untuk benar-benar mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan abadi. Tapi kita tidak mungkin mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah kecuali kita harus melewati dunia. Maka jadikan dunia adalah sekadar sebagai jembatan bagi kita semua. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masih menerangkan kepada kita semua. Di dalam hadis yang dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu membawakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bisu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar. Suatu ketika Rasulullah lewat di pasar. Wan nasu kana fataihi, dan banyak manusia, para sahabat-sahabat yang lain di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famarra bi jadyin asyakin mayitin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati anak kambing. Anak kambing ini disebutkan dalam hadis ini oleh Jabir bin Abdullah asak. Asak itu cacat. Kuping dua-duanya enggak ada. Kuping anak kambing ini dua-duanya enggak ada. Jadi melewati seekor anak kambing satu, yang keduanya bentuk sifat anak kambing ini asap, yaitu dua telinganya hilang. Kemudian yang ketiga mayit,
Tambah pula anak kambing ini sudah mati. Masih kecil, tambah cacat kupingnya, telinganya enggak ada, ditambah pula sudah mati. Kemudian fatanawalahu fa akhadahu bi udhunihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil anak kambing tadi dan dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisa telinga yang ada yang masih tersisa sedikit. Sumakola kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yuhibbu ayyakuna hadza lahu bidirham. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa di antara kalian semua yang mau anak kambing ini bagimu dengan membayar 1 dirham saja. Murah kan? Siapa yang mau di antara kalian semua anak kambing ini untukmu dengan membayar 1 dirham saja. Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bih. Mereka para sahabat yang ada di situ kemudian langsung menjawab, ya Rasulullah, kami enggak ada yang mau. Ma nuhibbu, kami tidak ada yang mau, kami tidak ada yang senang. Annahu lana, bahwasanya anak kambing itu bagi kami. Wa ma nasna'u bih. Nah, kemudian untuk apa kami membeli anak kambing yang seperti itu? Sudah kecil, cacat, mati pula. Kok disuruh beli 1 dirham? Untuk apa? Enggak ada jawaban mereka, enggak ada yang mau. Sumakola kemudian Rasulullah masih mengatakan, atuhibbuna annahu lakum? Apakah di antara kalian ada yang mau anak kambing ini untuk kamu? Majanan, gratis, tanpa bayar. Ambillah nih. Tadi disuruh beli 1 dirham. Sekarang majanan. Majanan itu gratis, tanpa bayar, tanpa apa. Ambil. Ada di antara kalian semua yang mau? Kata mereka semua mengatakan, wallahi law kana hayyan kana aiba. Innahu asak. Fa kaifa wa huwa mayyit? Mereka para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya anak kambing ini hidup, tapi dia cacat. Kalau hidup pun, tapi dia cacat. Anahu asak. Fakaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi dalam kondisi anak kambing ini sudah mati. Wong seandainya hidup saja, kami sudah enggak senang karena dia cacat. Lah apalagi sudah mati. Untuk apa? Enggak ada yang mau dikasih anak kambing ini tadi. Lihat kemudian bimbingan Nabi SAW setelah supaya benar-benar paham, bisa terbuka pikiran kita semua. Rasulullah dalam menggambarkan, menyampaikan masalah ini. Kata Nabi SAW selanjutnya mengatakan, fa wallahi ladunya ahwanu ala Allahi min hadza alaikum. Kata Nabi SAW, demi Allah, palistihlah dunia. Ahwanu ala Allah, lebih hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala min hadza alaikum, dibanding ini anak kambing ini bagi kalian semua. Masya Allah, gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, dunia ini di sisi Allah taala lebih hina dibanding anak kambing ini. Anak kambing kalian dikasih gak mau karena hina. Dunia itu lebih hina lagi dibanding anak kambing ini. Nabi alaihi salatu wassalam. Begini bentuknya, tapi sebagian di antara kaum muslimin itu sudah lupa daratan. Tahu daratan ya? Daratan itu daerah yang bukan lautan. Itu daratan. Ibarat yang diucapkan sebagian orang sebagai bentuk upaya ungkapan. Orang ini sudah melampaui batas, sehingga ibaratnya adalah orang itu sudah tidak hidup di daratan lagi, maka dikatakan sudah lupa daratan. Disebabkan karena dunia, disebabkan karena mengejar dunia, itu sudah tidak pandang lagi mana bapaknya dan mana ibunya. Sebagian mereka ada yang bercita-cita, kenapa bapakku enggak segera mati-mati? Karena dunia. Disebabkan mengejar dunia sampai demikian. Bahkan yang lebih sadis sebagian dari mereka semua adalah sampai membunuh bapaknya sendiri. Karena ditunggu mati-mati, gak mati-mati, akhirnya dibunuh. Apa tujuannya? Supaya dapat dunia, warisan segera didapat. Dan yang seperti ini dalam Islam itu diharamkan warisan orang tua terhadapnya.
ketika dia membunuh orang tuanya. Sadis yang namanya manusia di dalam mengejar dunia itu luar biasa, sampai tega mereka menghabisi orang tuanya sendiri. Yang menjadikan dia menjadi besar adalah orang tuanya, disebabkan dunia sampai demikian. Apalagi kalau sekedar menyakiti satu sama yang lain, biasa. Apalagi kalau melakukan perkara yang haram demi dunia, itu biasa yang dilakukan oleh orang. Sementara gambaran Rasulullah SAW masalah dunia seperti ini bentuknya. Betapa sangat mulia apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, menjadi seorang yang benar-benar menerima dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Inilah gambaran yang ada dari ayat dan demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah-masalah dunia yang mudah-mudahan apa yang kita sebutkan itu menjadikan cambuk bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi seorang yang pikirannya dunia terus-terusan, tapi yang harus diupayakan oleh kita semua adalah kehidupan di akhirat. Masih ada waktu 1/4 jam katanya sampai jam 12. Itu kalau memang mampu. Kalau tidak mampu kan sekedar sebatas kemampuan. Ya. Kalau mampu, kalian punya kemampuan, karena punya kemampuan sampai jam 12. Kalau tidak punya kemampuan, ya lebih dari jam 12. Ya. Banyak di antara kita semua yang terkena pemikiran-pemikiran yang itu sebenarnya adalah racun bagi kita semua. Sehingga bagi kita semua harus berupaya menyelamatkan diri kita dari racun yang seperti ini. Kita semua dalam racun yang bentuknya maknawi, yang bentuknya hissi, yang secara nyata, itu tidak ada di antara kita semua yang ada kemudian niat meminumnya. Tahu misalnya ini adalah baygon yang digunakan untuk obat nyamuk. Jelas-jelas tahu, tidak mungkin di antara kita semua kemudian sini aku mau minum baygon. Kecuali kalau orang sudah menghendaki mau bunuh diri. Tapi kalau orang yang masih sehat tidak menghendaki bunuh diri, pasti tidak mau dan dia akan menjauhi racun yang ada seperti itu. Itu kita semua insyaallah demikian. Pemikiran di antara mereka yang anak sebutkan bahwasanya pemikiran ini adalah merupakan racun bagi kita semuanya. Yaitu kata mereka semua, ketentraman, kebahagiaan, kesuksesan, itu semua ada pada materi duniawi. Kalau seseorang dunianya sukses, banyak materinya, maka orang ini adalah seorang yang berhasil, seorang yang berbahagia, seorang yang lapang dadanya, seorang yang mendapatkan keberuntungan dan berbagai macam ujian, berbagai macam ungkapan-ungkapan kebahagiaan. Ini racun. Ini racun yang diracunkan kepada kita dan demikian pula anak-anak kita semua diracuni dengan pemikiran-pemikiran yang seperti ini sehingga dalam kita belajar dulu kita sekolah itu pikirannya dunia. Loh kenapa? Karena itulah yang akan memberikan kebahagiaan kita. Karena itulah yang memberikan kesuksesan bagi kita semua. Iya atau ya? Jawab iya saja. Supaya enggak lama-lama. Seperti itu. Kita dulu sekolah itu pemikirannya adalah demikian. Dan demikian pula sampai anak-anak kita yang sekarang, sebagian di antara kita semua memondokkan anaknya di pondok pesantren. Tujuannya supaya kamu besok dalam kehidupan duniamu, kamu sukses, banyak ekonomimu, menjadi orang yang kaya raya dan seterusnya. Kesengsaraan yang ada abimu, cukuplah abimu yang merasakan sengsara abimu dalam mengejar dunia ini. Ternyata abinya kerja terus-terusan. Kalau seandainya kamu berhasil dalam belajarmu dan kamu bisa mengamalkan syariat Allah Ta'ala, silakan engkau yang masuk surga. Adapun aku tertinggal masuk neraka gak apa-apa.
karena ngejar dunia tadi. Tentunya enggak demikian. Tentunya enggak demikian. Ini mengkhawatirkan pemikiran yang seperti ini sampai anak kita belajar agama juga. Yang kita orang tua mikirkan adalah supaya ekonominya, dunianya maju dan seterusnya untuk anak kita. Ini racun yang ada pada kita semua. Kehidupan kebahagiaan yang hakiki itu bukan banyaknya materi. Kehidupan yang hakiki bukan banyaknya materi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ingat kepada Allah taala, senantiasa melakukan syariat Allah taala, tatmainnul qulub. Itulah yang menjadikan hati tenang, hati tentram, hati bahagia. Itulah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyebutkan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian bohong dalam ucapannya, tidak mungkin. Pasti benarnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita akan menjadi tenang. Ketentraman, ketenangan kita semua adalah mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan oleh kita semua. Yang tadi itu adalah racun. Yang tadi itu adalah racun. Yang sebenarnya kebahagiaan akan kita dapatkan ini. An-Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan laisal ghina bikasratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Bukannya yang namanya seorang kaya itu karena banyaknya materi, harta, benda dunia, bukan. Bukan itu kekayaan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Rasulullah walakinnal ghina ghinan nafas. Akan tetapi yang namanya kaya itu adalah jiwa orang tersebut yang kaya. Hatinya itu yang kaya. Ketika hati orang tersebut terpenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kaya. Masya Allah, seorang yang seperti ini, ketentraman, ketenangan dan seterusnya akan didapati. Orang yang telah banyak harta benda dunianya itu tidak akan mendapatkan ketentraman. Ada suatu kisah nyata dalam hal yang seperti ini. Mari kita simak benar-benar. Orang ini kekayaannya luar biasa banyak. Dalam kamar, satu kamar ini, itu 5 lemari penuh dengan uang merah-merah semuanya. Penuh dengan uang merah-merah. Berapa tadi? 5 lemari. Lemari ini berada dalam kamar. Kamarnya ada pintu. Pintunya sudah dipasang dari pintu kayu. Masih dilapis dengan teralis besi. Yang jarang-jarang. Ini kamar ini berada dalam rumah. Ada kamar berada di luar rumah, ada sendirian. Disebut rumah kecil bukan kamar. Kamar berada dalam rumah. Rumahnya ini juga ada pintunya. Pintunya dari kayu tebalnya 10 cm. Tebalnya pintu ini 10 cm kayunya itu. Ditambah pula juga teralis besi. Kamar dikunci, teralis besinya yang pintunya tadi, pintu rumah juga dikunci. Demikian pula masih rumah ini terkelilingi dengan pagar, tembok yang luar biasa kuatnya. Tembok. Dalam tembok ini juga ada pintunya. Pintunya juga sama, kayu yang tebal-tebal itu tadi, ditambah masih teralis besi. Pengamanan yang luar biasa. Tidak cukup, di luar ini juga masih dikasih herder. Bikin kandang sendiri di luar. Tidak cukup herder, ditambah masih satpam pula. Kita mau menunjukkan betapa sangat hati-hati dan tidak nyamannya orang ini. Di dalam rumah itu ada seperimbat, ada istrinya juga. Dalam rumahnya tadi, dia tidak berani tidur dalam seperimbat yang ada di dalam rumahnya. Dia
tidurnya adalah di luar. Loh kenapa? Khawatir kalau satpamnya berkhianat. Punya rumah yang seperti itu, banyak hartanya, apakah punya ketenangan dalam jiwa? Tidak. Enggak tenang. Dia kenapa harus tidur bersama satpam? Khawatir kalau satpamnya berkhianat. Enggak punya ketentraman. Kebanyakan harta malah menjadi seorang yang tidak punya ketentraman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil ard. Bukan yang namanya kaya itu banyaknya harta benda dunia. Tetapi ketika kita semua terpenuhi jiwa kita dengan keimanan kepada Allah Ta'ala, itulah yang namanya kekayaan. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana kondisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di antara kita semua yang kemudian mengatakan Rasulullah tidak bahagia, Rasulullah tidak sukses. Tidak ada. Pasti kita semua akan mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sukses. Rasulullah seorang yang sukses. Dalam suatu malam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah. Dalam kondisi yang seperti itu, keluar dari rumah, didapati Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, juga berada di luar rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur setelah mengucapkan salam, ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akhrajakuma?" Apa penyebab kalian berdua keluar dari rumah kalian? Jawab Abu Bakar dan Umar kedua menjawab, "Akhrajana ju." Yang mengeluarkan kami dari rumah adalah kelaparan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kadzalika ma akhrajani illa ju." Demikian pula tidak ada penyebab yang mengeluarkan aku dari rumah kecuali karena lapar. Masya Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sukses, seorang yang berhasil, seorang yang mempunyai kebahagiaan yang luar biasa. Itu pun dalam dunianya itu tidak punya. Sampai suatu malam dia keluar dari rumahnya karena kelaparan. Pernah kita sampai keluar rumah karena lapar? Di rumah Masya Allah semiskin-miskinnya kita masih ada beras. Ya, masih ada beras yang digunakan bisa untuk setelah dimasak baru kita makan. Masya Allah, semiskin-miskinnya kita masih ada yang demikian. Padahal Rasulullah sampai kondisi yang demikian. Kisah lagi yang datang yang diceritakan dari seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Masya Allah, kita tunda ya ceritanya, disambung mendatang jam 12. Itu masih kurang 2 menit. Masih kurang 2 menit. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang tamu, satu orang tok. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi 9 istrinya. Datangi satu persatu. Ditanya, "Hal indaki ta'am?" Apakah engkau mempunyai makanan? Dari 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya, semua menjawab, "Ma indana ta'am." Enggak ada makanan di malam hari ini. Ingin jamu berapa? 1 tok. 1 orang tamu mau dijamu oleh Rasulullah, itu enggak ada yang punya. 9 istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi para sahabatnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapa di antara kalian yang mau menerima tamuku di malam hari ini?" Salah seorang sahabat Ansar waktu itu kemudian langsung mengangkat tangan tanpa melihat ke rumahnya terlebih dahulu ada makanan atau tidak, langsung karena ingin mendapatkan kemuliaan menerima tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung angkat tangan, "Ana ya Rasulullah, aku siap menjamu tamumu ya Rasulullah." Masya Allah, langsung dibawanya tamu tadi oleh seorang Ansor ini ke rumahnya. Sampai ke rumahnya dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, apakah engkau mempunyai makanan?"
Dijawab kata istrinya, ma indana ta'am illa qutuli sibyadina. Kita gak ada makanan kecuali ada makanan sedikit untuk anak kita di malam ini. Makanan sedikit untuk anak kita. Apa bimbingan seorang sahabat ini kepada istrinya? Sudah, sekarang tidurkanlah anak kita. Hiburlah dia akan biar tidur. Kemudian setelah itu nanti lampu dimatikan ketika seorang tamu ini tadi makan. Ikut mereka tak mukulin apa yang bisa dipukul supaya ada bunyi kelihatannya makan. Masya Allah. Kemudian tamu tadi makan dengan bentuk yang seperti tadi. Dimatikan lampu kenapa? Supaya nggak kelihatan kalau tuan rumah tidak ikut makan. Karena kalau tuan rumah makan nggak mencukupi. Masya Allah, ini kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kalian semua yang mau jamu tamu satu sampai enggak kecukupan? Insya Allah kekayaan kita lebih dibanding apa yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi yang harus diupayakan oleh kita semua adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjamin kebahagiaan kita dalam kehidupan dunia kita ini dan demikian pula kebahagiaan dalam kehidupan kita di akhirat. Jangan kita semua tergiur dengan kegemerapan dunia yang sudah digambarkan oleh Allah taala dan demikian pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah menjadi yang demikian, kita dunia kita enggak akan mendapatkan kebahagiaan apalagi di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua terbimbing senantiasa berupaya untuk mendapatkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula tidak menjadi seorang yang tertipu dengan kegemilapan dunia. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala husni istimaikum.